Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Sudarwati, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 21 akan mempresentasikan review artikel The Digitalization of Emergency Department Triage, The Perspective of Health Professional and Patient. Eh, Jurnal tersebut dari jurnal PMC Health Service Research yang terindeks Scopus Q1 tahun 2024, juga dari Biomed Central, di mana dari artikel tersebut berlatar belakang tentang digitalisasi sektor kesehatan menawarkan berbagai keuntungan organisasi, mulai dari peningkatan kualitas layanan hingga penghematan biaya. Namun, adopsi digitalisasi seringkali berjalan lambat dan menghadapi tantangan, terutama di lingkungan kritis seperti unit gawat darurat, yang memerlukan komunikasi yang cepat, jelas, dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk secara komprehensif menilai faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi terhadap alat digital dibandingkan dengan metode tradisional dari perspektif penyedia layanan dan pengguna. Tujuan dari penelitian ini di mana mengeksplorasi potensi penggunaan digitalisasi dalam unit gawat darurat dengan menganalisa perspektif pengguna dan profesional kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan preferensi yang dinyatakan untuk mengidentifikasikan fitur-fitur yang mendorong preferensi terhadap digitalisasi, serta untuk memahami bagaimana solusi digital dapat diintegrasikan ke dalam proses triase. Metode dari penelitian ini menggunakan 2 survei profesional yang dinyatakan state preferensi survei untuk mengumpulkan data dari 2 kelompok responden, profesional kesehatan yang bekerja di unit gawat darurat dan calon pasien. Responden profesional kesehatan direkrut dari dokter, perawat, dan asisten kesehatan di jaringan rumah sakit ASST Bergamo, AIS, Italia. Sementara itu, responden calon pasien dikumpulkan melalui media sosial dan daftar email mahasiswa. Survei ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama mengumpulkan data demografis dari responden, dan bagian kedua mengeksplorasi preferensi mereka terhadap alat digital selama proses triase. Analisis dilakukan menggunakan model pilihan diskrit untuk memahami preferensi yang diungkapkan oleh responden. Hasil penelitian yang menarik dari artikel ini adalah poin 1 adalah preferensi terhadap pendekatan hibrid, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa responden lebih memilih pendekatan yang hibrid, di mana pasien menggunakan alat digital untuk memasukkan informasi yang relevan, diikuti dengan wawancara dengan profesional kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi langsung tetap penting meskipun ada penggunaan alat digital, interaksi antara pasien dan petugas kesehatan. Poin yang kedua dari hasil penelitian ini, faktor yang mempengaruhi dari preferensi, di mana responden menunjukkan preferensi untuk waktu triase yang lebih singkat dan kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa yang dikenal. Menarik dari tingkat preferensi ini adalah tidak memiliki dampak signifikan terhadap pilihan mereka. Selain itu, keberadaan algoritma yang menentukan tingkat urgensi pasien mengurangi kemungkinan profesional kesehatan memilih si digital sepenuhnya. Poin ketiga dari hasil ini yang menarik adalah implikasi untuk manajemen rumah sakit. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi manajer rumah sakit dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan alat digital yang memenuhi kebutuhan baik pengguna pun profesional kesehatan yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan. Pesan ini dapat dilihat dan apa yang dapat diterapkan pendapat dari kami sebagai seorang mahasiswa
Penerapan penelitian ini dapat di Indonesia dapat mencakup beberapa aspek yang beberapa poin yang relevan. Pertama adalah konteks budaya dan bahasa. Di Indonesia, keberagaman bahasa dan budaya dapat mempengaruhi komunikasi antara pasien dan profesional kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam bahasa yang dikenal sangat penting. Oleh karena itu, pengembangan alat digital yang mendukung berbagai bahasa lokal dan dialek dapat meningkatkan efektivitas triase di UGD. Dari kedua, yang dapat diterapkan di Indonesia dari pandangan tentang poin infrastruktur teknologi. Meskipun digitalisasi ini memiliki potensi besar, infrastruktur teknologi di berbagai daerah di Indonesia mungkin belum memadai. Penelitian ini dapat mendorong diskusi tentang investasi dalam infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan akses yang merata terhadap alat digital dalam layanan kesehatan. Ketiga, dari pembahasan ini dari segi pendidikan dan pelatihan. Untuk mengimplementasikan alat digital dengan sukses, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada profesional kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa profesional kesehatan itu cenderung lebih memilih solusi hibrid karena pelatihan ini tentang penggunaan alat digital dan cara berinteraksi dengan pasien secara efektif harus menjadi bagian dari program pendidikan kesehatan. Keempat, keterlibatan dari pasien. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemberdayaan pasien dalam proses triase. Di Indonesia, melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang perawatan mereka dapat meningkatkan kepuasan dan hasil kesehatan. Oleh karena itu, alat digital yang memungkinkan pasien untuk berkontribusi dalam proses triase harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi lokal. Yang terakhir, kelima, tentang kebijakan dan kesehatan. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih baik di Indonesia. Dengan memahami preferensi pengguna dan profesional kesehatan, pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengintegrasikan digitalisasi dalam sistem kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan terutama di bagian UGD. Demikian presentasi yang dapat uh, saya sampaikan dari artikel jurnal yang tentang judulnya Digitalization of Emergency Department Triage the Perspective of Health Professional and Patient. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri. Digitalisasi triase dapat diterapkan di Indonesia dan juga semoga dapat menginspirasi bagi para peneliti-peneliti di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.